Anya bergerak di sekitar dapur, gerakannya penuh semangat saat dia menyiapkan sarapan. Wajahnya berseri-seri dengan kesehatan dan kebahagiaan, melukiskan potret keharmonisan keluarga. Anya duduk dengan cemas di ruang tunggu rumah sakit. Wajahnya terukir dengan kekhawatiran. Dokter memanggil Anya. Di kantor dokter, Anya menerima diagnosis yang menghancurkan. Wajahnya terukir dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Rian mencoba menawarkan penghiburan, kata-katanya bagai puisi indah terhadap kenyataan pahit. Ini bukan akhir dari segalanya, Anya. Kita akan melaluinya bersama. Ruangan steril itu menjadi medan pertempuran emosi saat Anya berjuang untuk memproses berita tersebut. Anya duduk sendirian di kamarnya, ekspresinya adalah topeng ketakutan dan ketidakpastian saat dia merenungkan diagnosisnya. Dia menggenggam erat foto keluarga, mencari hiburan dari wajah-wajah di dalamnya. Anya menjalani kemoterapi pertamanya. Tubuhnya berjuang melawan efek samping pengobatan yang menyiksa. Di tengah penderitaannya, secercah harapan muncul ketika pasien lain memberikan dukungan dan semangat. Anya muntah-muntah akibat kemoterapi. Rian merawat Anya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Rian berjanji, "Aku akan selalu ada di sini untukmu, Anya." Anya berjalan perlahan di kebunnya, mencoba menemukan kegembiraan pada bunga dan pepohonan. Anya bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk di bangku taman. "Selamat siang." Anya menyapa wanita tua itu dengan lembut. Seperti sudah kenal sebelumnya, wanita tua itu bercerita kepada Anya jika ia sudah mulai sakit. "Sakit, An, saya juga," jawab Anya, mengakui perjuangan yang mereka alami bersama. "Kita harus saling mendukung, nak. Bersama, kita bisa lebih kuat." Wanita tua itu menyemangati, senyumnya tak goyah. Anya duduk di tengah lingkaran kursi, dikelilingi kehangatan cahaya lembut. Dia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk berbagi perjuangan yang sedang dihadapinya. Saat orang lain berbagi kisah, ketegangan Anya perlahan mereda, digantikan oleh kedamaian. Anya merasa tidak sendirian dalam perjuangannya. Di rumah sakit, Anya menjalani operasi pengangkatan tumor. Di luar ruang operasi, Rian menunggu dengan kecemasan yang mendalam. Anya perlahan membuka mata, cahaya lembut menyambutnya setelah operasi. Dokter tersenyum lega. Operasi berjalan sukses. Anya berbisik dalam hati, "Aku merasa lega dan bersyukur." Anya kembali ke rumah, disambut oleh kehangatan keluarganya. Dia merasa diselimuti cinta dan dukungan yang tak tergoyahkan. Anya menjalani pemeriksaan rutin. Udara steril terasa penuh antisipasi. Dokter mengumumkan dia dinyatakan sembuh dari kanker. Anya dan Rian meneteskan air mata kebahagiaan atas keajaiban itu. Anya berdiri tegak di atas panggung. Suaranya beresonansi dengan keyakinan saat dia menyapa kerumunan di bawah hangatnya sinar matahari. Kata-katanya membelah udara. "Jangan pernah menyerah, selalu ada harapan." Penonton terharu, air mata berkilauan di mata mereka saat pesan harapan Anya menyelimuti mereka. Anya mendirikan organisasi nirlaba yang mencerminkan komitmennya untuk mendukung pasien kanker. Dia bekerja tanpa lelah, mengabdikan dirinya untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang sangat dibutuhkan bagi mereka. Di bawah sinar matahari pagi, Anya tiba di rumah sakit. Tekadnya menembus udara steril. Anya berjalan dengan penuh keyakinan. Kehadirannya menjadi suar harapan di tengah aroma bunga. Anya hadir untuk mengunjungi pasien kanker, berbagi pengalamannya, dan memberikan harapan. Anya berdiri dengan semangat, menyampaikan seminar di kelas yang penuh sesak. Dia menjelaskan pentingnya deteksi dini kanker, berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Anya merayakan ulang tahunnya bersama keluarganya. Ruangan itu dipenuhi dengan kehangatan dan cinta.
Anya merasa bahagia dan bersyukur atas kesempatan kedua dalam hidupnya. Anya mendaki gunung bersama Rian, menikmati udara yang menyegarkan dan pemandangan yang menakjubkan. Dia melangkah dengan percaya diri, merasakan kekuatan di kakinya dan vitalitas pegunungan mengalir melalui dirinya. Keindahan alam mengelilinginya, sebuah simfoni warna dan tekstur yang menyejukkan jiwanya. Anya duduk di mejanya, wajahnya diterangi oleh cahaya layar laptop. Ruangan itu sunyi. Satu-satunya suara adalah ketukan jari di atas keyboard. Anya menulis buku tentang pengalamannya melawan kanker. Dia berharap bukunya dapat menginspirasi orang lain. Anya merayakan peluncuran bukunya di luar toko buku, dikelilingi oleh kerumunan orang yang memberikan dukungan hangat. Suasana meriah memenuhi udara saat bukunya menjadi buku terlaris. Anya duduk di panggung yang terang benderang, dikelilingi oleh kamera. Senyum lembutnya memancarkan kehangatan. Dia melihat langsung ke salah satu kamera. Anya berdiri di panggung megah, sosok tunggal di tengah kerumunan yang mengagumi. Dia menggenggam penghargaan itu. Permukaannya yang halus sangat kontras dengan jari-jarinya yang gemetar. Saya sangat merasa terhormat dan berterima kasih menerima penghargaan ini atas kontribusi saya dalam membantu pasien kanker. Dalam keheningan kamarnya, Anya duduk di mejanya, bermandikan cahaya lembut lampu. Dia menelusuri kata-kata surat yang bernoda tinta. Masing-masing merupakan bukti dampak dari ceritanya. Anya merasakan luapan emosi, motivasi yang diperbarui untuk melanjutkan pekerjaannya. Wajah Anya bersinar bahagia, dikelilingi oleh kehadiran anak-anak yang bermain penuh sukacita di taman. Taman itu dipenuhi kehidupan saat Anya menikmati kebahagiaan sederhana bersama keluarganya. Dalam momen kebahagiaan murni, Anya menemukan kepuasan dalam tawa dan permainan anak-anak. Anya duduk di kursi goyang, tenggelam dalam lamunan tentang perjalanan hidupnya. Anya merasa bersyukur atas setiap momen yang telah membentuk dirinya. Senyum lembut menghiasi wajah Anya, menyadari bahwa kisahnya akan abadi. Dengan suara lirih, Anya berbisik, hidup itu berharga, dan setiap hari adalah anugerah.